Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Salsabila Syarofti Filzana. Kita akan membahas mengenai perkembangan ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia. Ekonomi digital adalah fenomena aktivitas perekonomian yang terjadi akibat adanya teknologi digital. Ekonomi digital membuat aktivitas perekonomian menjadi lebih cepat dan mudah. Di sini juga kami akan menyajikan berita mengenai e-commerce, yaitu mesin penggerak utama dalam percepatan transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Kami sajikan laporan terkini. Ekonomi digital telah mengubah pola bisnis dari yang sebelumnya serba manual menjadi serba otomatis. Salah satu contohnya, tak adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah memiliki toko bangunan tanpa harus memiliki bangunan fisik. Pemilik UMKM dapat menembus pasar nasional atau global lebih mudah melalui platform digital. Hasil riset Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat ekonomi digital Indonesia bertumbuh 22% menjadi 77 miliar US dollar atau sekitar 1,197 triliun rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan tersebut berkontribusi sekitar 40% dari total belanja online di Asia Tenggara. Pemerintah dan perusahaan swasta dapat membuka lapangan kerja lebih banyak lagi dan masyarakat juga dapat bertransaksi secara online dengan mudah. Pemerintah Indonesia terus melakukan penggelaran pembangunan infrastruktur hulu digital, upstream ICT infrastructure, baik jaring tulang punggung fiber optik maupun microwave link serta high throughput satellite dan base transceiver station yang merata di seluruh wilayah tanah air kita, maupun pembangunan infrastruktur digital hilir, downstream ICT infrastructure dengan teknologi cloud computing, termasuk di dalamnya rencana pembangunan government cloud, pusat data nasional, pusat data pemerintah, dan terus mendorong pembangunan private cloud, pusat-pusat data privat, baik oleh perusahaan nasional Indonesia maupun investasi-investasi asing. Pentingnya peran data dalam ekonomi digital tak dapat dipungkiri. Data menjadi komoditas penting untuk informasi dan untuk pengambilan berbagai keputusan. Tahun ini, KTT G20 mengangkat 3 agenda prioritas. Salah satunya adalah transformasi berbasis digital. Selain arsitektur kesehatan global yang inklusif dan transisi energi yang berkelanjutan. Keberadaan akses digital saja tidak cukup, tetapi harus ini seperti logam mata uang ya, atau koin lah gitu. Ada dua sisi kan. Nah ini nggak bisa dilepas antara ketersediaan infrastruktur dan kemampuan menggunakannya. Kalau kita hanya ada infrastruktur, tidak bisa atau tidak mampu menggunakannya, maka tidak akan ada nilai tambah. Sebaliknya, kalau kita bisa menggunakannya tetapi infrastrukturnya nggak banyak, nggak merata, kesenjangan juga akan semakin lebar. Jadi sekali lagi ini seperti koin dengan dua sisi, dia harus menjadi satu. Baik pemirsa, pembahasan kali ini mengenai e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli produk dan jasa yang seluruhnya dilakukan secara online menggunakan internet dan platform. E-commerce di Indonesia saat ini sedang beradaptasi dengan aturan baru yang menargetkan penertiban impor ilegal atau thrifting dan regulasi social commerce. Sementara platform juga melakukan efisiensi bisnis untuk memastikan kelangsungan dan profitabilitas di tengah persaingan yang ketat.
satu tantangan dengan ekonomi digital, ya, karena begitu banyak jasa yang bisa diperjualbelikan melalui internet. Jangankan kita sulit memajakkan, ya, mengenakan pajak, mengetahui saja bahwa kegiatan tersebut berlangsung itu sudah susah.